Alhamdulillah ada kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Gacor. Makin kuat aja Timnas Indonesia U19. Ini dia 3 pemain keturunan yang bisa segera bela Timnas Indonesia U19, termasuk Mauresmo Hinoke. Skillnya sudah diakui oleh Shin Tae-yong. Begini penjelasannya. Wow, kabar fantastis. Shin Tae-yong pegang banyak data pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Ada kejutan nama besar dari Eropa auto segera dinaturalisasi. Begini penjelasannya. Menyala. Timnas Indonesia U19 siap bantai-bantai di Piala AFF U19 2024, sudah latihan keras dan asah taktik sikat fase grup. Begini penjelasannya. Super duper sensasional. Gacor. Langsung dinaturalisasi. Ini dia pemain keturunan terbuka yang bisa bela Timnas Indonesia. Daerencio Brand, pemain depan serba bisa. Apakah akan segera langsung dinaturalisasi dan bela Timnas? Wah, lini depan makin gacor dan membara. Shin Tae-yong mau pemain ini. Begini penjelasannya. Gila. Auto ngebantai Hong Kong. Sudah persiapan matang, Timnas Indonesia Putri siap hadapi Hong Kong. Begini penjelasannya. Gacor. Makin menyala si jangkung back Timnas Indonesia. Rekan Bagot ikuti latihan pramusim Ipswich tahun jelang Liga Inggris. Begini penjelasannya. Ini dia kata Erick Thohir soal pelatih Timnas Indonesia kita, yaitu Shin Tae-yong masih pemulihan setelah operasi, kembali ke Jakarta 2 minggu lagi untuk pimpin Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Wow, gila. Gak nyangka ternyata bukan cuma mitos, Shin Tae-yong berani coret pemain Timnas Indonesia karena hal ini bikin kaget dan geger. Begini penjelasannya. Wah, pemerintah auto gerak cepat. Striker Timnas U16 tinggal di rumah tak layak huni, pemerintah langsung turun tangan. Begini penjelasannya. Guncangkan Asia. Timnas Indonesia U20 akan naturalisasi Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gibbons demi lolos Piala Dunia U20 2025. Begini penjelasannya. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Ini dia 3 pemain keturunan diproyeksikan bisa segera bela Timnas Indonesia, termasuk Mauresmo Hinoke. Manajer Timnas U17 dan Timnas U20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, bicara tentang tambahan pemain keturunan. Timnas U19 Indonesia mencoba hampir semua pemainnya pada ajang Toulon Cup 2024. Di antara pasukan yang dibawa oleh pelatih Indra Syafri, ada beberapa pemain keturunan yang merapat. 3 pemain yakni Tim Gibbons, Hinoke, Mauresmo, dan Dion Marks akan berusaha dikebut prosesnya menjadi WNI. Apalagi skuad Garuda Nusantara akan berlaga di 2 event besar, yakni kualifikasi Piala Dunia U20 2025 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Yang 3 nama kemarin yang kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luar ya. Itu ada Tim, kemudian ada Hinoke, Mauresmo, dan satu lagi Dion. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, kata Ahmad Zaki. Zaki menegaskan bahwa proses ini akan segera dikebut. Apalagi tim Hinoke dan Dion diharapkan bisa segera tersedia untuk Timnas U-Strip 20 Indonesia. Selain itu, skuad Garuda Nusantara memang memiliki target tinggi untuk bisa lolos ke Piala Dunia.
Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa. Karena ini dikejar waktu, berkasnya harus dilengkapi. Segala persyaratan harus dilengkapi, pungkasnya. Shin Tae-yong pegang banyak data pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Manajer Timnas U-Strip 17 Indonesia dan Timnas U-Strip 20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, menilai data pemain diaspora Indonesia masih banyak. Timnas Indonesia jadi salah satu tim yang terus menambah kekuatan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi fokus adalah menambah komposisi skuad agar bisa bersaing lebih maksimal. Hadirnya pemain keturunan tentu menambah opsi bagi Shin Tae-yong dalam meracik skuadnya. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan Shin Tae-yong memiliki data yang melimpah terkait pemain keturunan. Kondisi ini membuat Shin sebenarnya memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi timnya. Menurutnya, ini jadi langkah krusial agar Timnas Indonesia bisa konsisten. Shin Tae-yong itu punya stok pemain 50 database-nya. Misal kalau Jordi Amat udah di peak performance, sekarang turun, gantinya banyak. Kan gak bisa datang? Tidak usah khawatir, karena stok dari U-Strip 23 juga ada, kata Ahmad Zaki Iskandar. Hadirnya pemain-pemain baru tersebut akan mendatangkan dampak positif, termasuk membuat persaingan di dalam tim lebih ketat dan mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tentunya hanya pemain yang memiliki kualitas yang akan dilirik oleh Shin Tae-yong. Jadi diaspora maupun lokal itu nanti persaingannya akan sangat tinggi sekali. Belum tentu diaspora akan langsung diambil. Kemampuan mereka akan dilihat dulu. Jika kemampuannya sama dengan lokal, akan tereliminasi dengan sendirinya lanjutnya. Timnas Indonesia U19 jelang tempur di Piala AFF U19 2024 sudah asah taktik sikat fase grup. Timnas Indonesia U19 melakoni hari kedua latihan di Surabaya. Mereka menggelar latihan terbuka pertama di lapangan Tor. Skuad Garuda Muda sendiri sebenarnya sudah tiba di Surabaya Rabu 10 Juli 2024 pagi. Mereka juga mulai latihan perdana di lapangan yang sama Rabu malam. Hanya saja latihan kemarin digelar secara tertutup. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyatakan bahwa pihaknya mulai persiapan akhir untuk Piala AFF U19 2024 yang digelar pada 17 hingga 29 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hari kedua di Surabaya. Ya, kita sudah datang kemarin di Surabaya. Pertama, kita sudah fokus untuk persiapan turnamen, kata Indra Syafri kepada para wartawan. Tentu yang tidak kalah penting di samping kita menyiapkan taktikal di setiap pertandingan, juga sangat penting bagi kami tim pelatih menyiapkan strategi turnamen, ujar Indra Syafri. Slot ke semifinal itu hanya diberikan kepada tim berstatus juara grup, sedangkan satu lagi adalah tim runner-up terbaik. Hal ini akan semakin menambah sengit persaingan karena tiap tim perlu memuncaki grup demi memastikan lolos fase gugur. Strategi turnamen bahwa di grup ini kita ada 3 pertandingan. Bagaimana kita menyelesaikan 3 pertandingan ini dengan baik? Dan juga nanti untuk babak selanjutnya kita harus pilih mengelawan siapa, ucap Indra Syafri. Yang paling penting tentu bagaimana strategi kita dalam turnamen itu benar-benar nanti tepat dan akhirnya kita bisa mencapai pencapaian yang terbaik, tuturnya. Satu lagi pemain keturunan terbuka bela Timnas Indonesia, namanya Darren Ziobran, kelahiran 2005, pemain depan serba bisa. Satu lagi pemain muda keturunan berbakat dari Belanda siap merapat ke Timnas Indonesia. Bakat muda yang satu ini tak kalah kinclong dari pemain naturalisasi asal negara yang sama yang sudah lebih dulu bergabung, Jens Raven.
Jens Raven, wonderkid Dordrecht U21 yang masih berusia 18 tahun. Kini tengah bersiap bersama Timnas Indonesia U19 untuk memenangkan Piala AFF U19 2024 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, dari 17 hingga 29 Juli. Lalu satu nama lainnya adalah Dairenzio Brand yang dalam beberapa hari terakhir menjadi percakapan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Penyerang 19 tahun itu dikabarkan siap memperkuat lini serang tim Garuda di bawah asuhan Indra Syafri atau Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior. Ya, seperti Jens Raven, Dairenzio Brand bisa dimaksimalkan di Timnas U19 dan U23 serta Timnas Senior. Lewat kanal YouTube Yusa Nugraha pula, Dairenzio Brand belak-belakan menyatakan siap bermain dengan Timnas Indonesia jika peluang menuju ke sana memang ada. Tentunya saya terbuka untuk hal itu, kata Dairenzio Brand. Menurut Dairenzio Brand, ia akan merasa sangat senang bila mendapat kesempatan mengenakan jersey kebesaran Timnas Indonesia yang memiliki jutaan pendukung setia, terlebih jika bermain di kandang. Selain mendapat pengalaman baru, sepertinya juga akan sangat menyenangkan jika bisa melakukannya, kata Dairenzio Brand. Persiapan matang, Timnas Indonesia Putri siap hadapi Hong Kong petang nanti. Begitu tiba di Hong Kong, Timnas Indonesia Putri sempat menjalani satu sesi latihan sebelum menghadapi sang tuan rumah. Safira Ika dan kawan-kawan pun disebut sangat siap menghadapi sang tuan rumah. Kami hanya latihan gerak dan adaptasi cuaca di sini sebab cuaca panas serta adaptasi penguasaan bola, ujar pelatih Timnas Indonesia Putri Satoru Mochizuki. Menu latihan yang dilakukan Timnas Indonesia Putri di Hong Kong pun cukup komplit. Mereka bahkan bisa dikatakan sudah menjalani simulasi pertandingan. Oktavianti Dwi Nurmalita dan kolega juga mendapatkan menu latihan free kick. Sesuatu yang mungkin berguna untuk mencetak gol ke gawang Hong Kong. Kami juga latihan 11 versus 11, lalu latihan kombinasi set piece bola-bola mati dari corner kick dan free kick. Karena sering terjadi proses gol terjadi itu dari corner ataupun free kick, ungkap Satoru Mochizuki. Lebih lanjut, Satoru Mochizuki meminta dukungan dari para pecinta sepak bola Indonesia, terutama untuk sepak bola wanita, untuk memberikan semangat dan dukungan kepada timnya yang akan bertanding nanti. Saya harap dukungannya dari para pecinta sepak bola Indonesia terhadap tim ini, harap Satoru Mochizuki. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot ikuti latihan pramusim Ipswich Town jelang Liga Inggris. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot terus mengikuti pemusatan latihan bersama Ipswich Town. Klub promosi di Premier League 2024/2025 itu sudah menjalani sesi pramusim sejak sepekan terakhir. Elkan Bagot pun hadir dalam sesi latihan pramusim itu. Pemain yang lahir di Bangkok, Thailand 21 tahun lalu itu tampak bersemangat mengikuti sesi latihan. Tentu saja dengan skuad Ipswich Town yang lain. Elkan Bagot memang masih memiliki kontrak bersama Ipswich Town. Kontraknya bersama Tractor Boys baru akan berakhir pada Juni tahun depan. Elkan Bagot sebenarnya memiliki keuntungan. Bek muda itu berstatus sebagai pemain homegrown di Ipswich Town. Sebab Bagot memulai karier di akademi pemain muda klub tersebut. Diketahui Premier League memiliki aturan khusus mengenai pendaftaran pemain. Kontestan liga itu harus mendaftarkan pemain berstatus homegrown dengan jumlah tertentu. Peluang Elkan Bagot untuk bermain bersama Ipswich Town di Premier League 2024/2025 bisa dikatakan cukup sulit. Persaingan di liga itu dirasa masih terlalu berat untuk Bagot. Beberapa media di Inggris bahkan sudah mengabarkan Elkan Bagot akan dilepas lagi oleh Ipswich Town.
Opsi peminjaman sangat mungkin akan dilakukan lagi pada sosok Bagot oleh Ipswich. Ini dia kata Erick Thohir soal Shin Tae-yong masih pemulihan setelah operasi, kembali ke Jakarta 2 minggu lagi untuk pimpin timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih melakukan pemulihan setelah menjalani operasi di Korea Selatan. Shin Tae-yong sudah pulang kampung ke Korea Selatan sejak 14 Juni 2024. Sehari berselang, arsitek asal Korea Selatan itu naik meja bedah untuk menyembuhkan sakit pleuritis. Shin Tae-yong dioperasi selama 6 jam. Akibat penyakit itu, mantan nakoda timnas Korea Selatan ini mengalami penurunan berat badan hingga 5 kg. Coach Shin Tae-yong baru kembali ke Indonesia nanti. Beliau habis recovery dari operasi, ujar Erick Thohir menjelaskan kondisi Shin Tae-yong. Mungkin 2 minggu lagi Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Sebelumnya, asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sekaligus pelatih Timnas U16, Nova Arianto mengungkapkan bahwa Shin bakal kembali ke Jakarta pada 21 Juli 2024. Sekembalinya ke Indonesia kelak, Shin Tae-yong telah dihadapi jadwal padat. Dia akan memimpin tim berjulukan Garuda itu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024. Timnas Indonesia yang masuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal melawan Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Bukan cuma mitos, Shin Tae-yong berani coret pemain timnas Indonesia karena hal ini. Manajer timnas U17 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar bicara tentang penerapan aturan ketat di timnas. Shin dikenal jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang disiplin. Selain itu, pola latihan keras yang jadi andalannya sudah pasti jadi santapan sehari-hari untuk pemain timnas. Hasilnya memang terlihat cukup nyata saat skuad Garuda mulai meningkat secara prestasi. Langkah ini yang coba diterapkan untuk timnas kelompok umur agar bisa terus bersinergi. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan pemain muda timnas akan ditanamkan terkait aspek kedisiplinan. Ini akan jadi pedoman bagi semua pemain saat bertugas di timnas. Mereka harus patuh pada semua aturan yang sudah ditetapkan. Jadi pendidikan, pengalaman, dan pemahaman mengenai disiplin, komitmen, itu di Timnas U-Strip 16 sudah diajarkan. Mereka makan harus bersama. Harus tepat waktu, bahkan sebelum waktu yang kita tentukan kita harus ada. Kita harus memberikan proses pendisiplinan kepada pemain dan atlet-atlet kita, bahkan soal sampah, kata Ahmad Zaki Iskandar. Zaki cukup mengapresiasi sikap Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Shin bisa dengan mudah mencoret pemain yang tidak disiplin dan melanggar aturan. Menurutnya, sudah banyak pemain yang jadi korban dari aksi tegas Shin tersebut. Tentunya ini jadi langkah positif demi membawa timnas ke tahap lebih baik. Ini yang nanti juga akan diterapkan oleh Shin Tae-yong di timnas U23 Indonesia dan senior. Maka dari itu Shin begitu ada yang sekali dia melanggar aturan, selesai, dicoret. Banyak itu yang dicoret senior ini mereka yang tak bisa ikut pola latihan U16, ya sudah dikembalikan. Itu akan jadi sesuatu yang baru bagi generasi-generasi muda Indonesia, disiplin ya, tugasnya. Striker timnas U16 Indonesia tinggal di rumah tak layak huni, pemerintah diharap turun tangan. Pemerintah diharapkan turun tangan membantu striker timnas U16 Indonesia, Valdi Alberto Hengga, untuk menyediakan rumah yang layak huni. Sebagai informasi, Fadli Alberto merupakan pesepak bola milik Bayangkara FC.
Pemain berposisi sebagai striker itu belum lama ini mengharumkan tanah air dengan membela timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Fadly Alberto tercatat tampil sebanyak 4 kali di ajang yang terlaksana di Surakarta tersebut. Dari 4 penampilan, Alberto sukses menorehkan 1 gol dan 1 assist. Sayang, Alberto belum bisa membantu timnas U16 Indonesia mengangkat piala. Tim asuhan Nova Arianto harus puas menempati peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, belum lama ini kabar miris datang dari Alberto. Dilansir dari Tribun Jatim, pemain berusia 16 tahun itu rupanya tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kisah tersebut diungkapkan langsung oleh Fatakun yang merupakan kerabat Alberto. Fadly selama ini memang tinggal di rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa disebut kurang layak itu, kata Fatakun. Lebih lanjut, Fatakun menjelaskan bahwa rumah Alberto bahkan terancam tergusur. Pasalnya, rumah Alberto berdiri di atas lahan BUMN Perum Perhutani. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, rumah Fadly dan keluarga ini ya harus dibongkar dan dipindahkan. Kemungkinan karena status lahan rumah yang bukan milik pribadi, melainkan merupakan milik perhutani. Lebih dari itu, saya kurang tahu, ujarnya. Fix. Timnas Indonesia U20 akan naturalisasi Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gibbons demi lolos ke Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akan menaturalisasi 3 pemain keturunan kelahiran Belanda. Ketiganya adalah Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gibbons. Timnas Indonesia U20 membutuhkan pemain berkualitas untuk menggapai tujuan akhir. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gibbons ialah 3 dari 4 pemain diaspora yang diseleksi pelatih Timnas Indonesia U20. Indra Syafri. Di Maurice Revello Tournament atau Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni 2024. 1 pemain lagi yaitu Semivel. Namun gelandang yang membela NAC berada di Liga Belanda U-Strip 21 itu tidak terpilih untuk dinaturalisasi PSSI buat Timnas Indonesia U-Strip 20. Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gibbons bakal menyusul pemain keturunan kelahiran Belanda lainnya, Jens Raven, yang telah lebih dulu menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Ada 3 pemain keturunan yang kami lanjutkan. Jens Raven kan sudah beres. Ketiganya yakni Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gibbons, ujar manajer Timnas Indonesia U-Strip 20 Ahmed Zaki Iskandar.